والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Kutuful Falihin atau hadis Kutuful Falihin, yaitu hadis yang dikumpulkan dari Riyadhus Shalihin, dikumpulkan oleh Habib Umar bin Habib sampai hadis Sittun, hadis ke-60. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Sayyidina Abi Darda, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ubghuni dhu'afa'a fa innama turzaquna wa tunsaruna bi dhu'afaikum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sayyid. Ya, ubghuni dhu'afa. Ya, utlub li adh-dhu'afa. Ya, artinya utlub li adh-dhu'afa. Ya. Mintalah atau utlub li. Ya, aku minta atau berikan kepadaku adh-dhu'afa. Berikan kepadaku orang-orang lemah. Ya. Fa innama turzaquna, karena sesungguhnya kalian itu mendapat rezeki, wa tunsaruna, dan kalian itu mendapatkan kemenangan, bidzu'afaikum, berkat orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Jadi ini fadilahnya orang yang lemah, masih berkaitan dengan orang yang lemah. Ya, Rasulullah SAW sangat perhatian. Ya. Baik itu fakir, baik itu miskin, baik itu perempuan yang tidak memiliki suami, baik itu janda, ya, dan lain sebagainya daripada orang-orang yang lemah, ya, baik secara fisiknya, kondisinya ataupun materinya. Ya. Ini fadilah yang sangat agung. Ya. Kita mendapatkan rezeki ketika kita ngurus orang-orang lemah. Bahkan kita mendapatkan kemenangan ketika kita mengurus orang-orang yang lemah. Ya. Bidzu'afaikum, ya, berkat orang-orang lemah di antara kalian. Makanya hati-hati. Ya. Jangan sampai kita merasa lebih afdal daripada orang lain. Apalagi ya orang yang kelihatannya wah, ini orang-orang tidak peduli sama dia, ini orang miskin, orang takban, tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan, kita tidak gubris dia, kita tidak pedulikan dia. Nah ini yang bermasalah. Padahal berkat orang-orang yang seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala ngasih rezeki kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan di safnya orang-orang Muslim berkat mereka. Rawil hadis, perawi hadisnya wa sahabi al-jalil al-alim Qadhi Dimishq Abu Darda. Ya. Beliau sahabat yang sangat agung, orang yang alim. Ya. Jadi beliau sahabat sekaligus orang yang alim, berilmu. Qadhi Dimishq. Ya. Dia menjadi qadhi atau hakim di Damaskus. Abu Darda. Wa qad ikhtalafa fi ismi katsiran. Fa qalu huwa Uwaimir bin Zaid bin Qais. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang namanya, ya. Masyhurnya Abu Darda. Akan tapi namanya siapa? Sebagian mengatakan Uwaimir bin Zaid bin Qais. Wa yuqal Uwaimir bin Amir. Ada yang mengatakan Uwaimir bin Amir. Wa yuqal Ibnu Abdullah, wa qila Ibn Tha'labah bin Abdullah al-Ansari al-Khazraji. Ya. Namanya aja sudah beda-beda, tapi yang terkenal adalah Abu Darda, yang juga yang Uwaimir yang sering dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Huwa Uwaimir bin Qais bin Zaid bin Qais bin Umayyah bin Amir bin Adi bin Ka'ab bin Khazraj.
Ya. Ya. Wa qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan sa'altu rajulan min walad Abi Darda. Aku telah bertanya kepada seseorang daripada anaknya Abu Darda, ya. Maka anaknya ini menjawab namanya adalah Amir bin Malik, sedangkan julukannya adalah Uwaimir. Ya. Amir tasghirnya Uwaimir. Ya. Hasan tasghirnya Husain, ya. Bentuk kecilnya Amir bin Malik, ya. Kisah Islamihi radhiyallahu anhu, kisahnya beliau masuk Islam. Qala Imam Zahabi yahki kisah Islamihi fi Siyar A'lam Nubala. Qala Abu Az-Zahiriyah. Ya. Kisah ini tertera di kitab Siyar A'lam Nubala. Abu Zahiriyah berkata, ya, dulu Abu Darda ini termasuk orang yang paling terakhir masuk Islam dari kalangan Ansor, ya. Beliau ini termasuk seorang yang menyembah berhala. Kemudian Ibn Rawahah ini masuk ke rumahnya bersama Muhammad bin Maslamah. Nah, didapati rumahnya ada patung, maka seketika langsung dihancurkan, ya. Kemudian Abu Darda, ya, kembali didapati berhalanya itu sudah hancur, maka mulai dikumpulkan satu persatu. Wa yaqul wa haq halla imtana'at ala dafa' an nafsik, ya. Kemudian Abu Darda ini ngomong sama berhala itu, wahai hak, celaka kamu, kenapa kamu tidak mencegah kejadian ini terjadi? Tidak bisakah kamu ini, ya, membela dirimu sendiri, ya, ngomong sama berhalanya. Faqalat Ummu Darda, maka istrinya Ummu Darda, "Lau kana yanfa au yadfa an ahad dafa an nafsihi wa nafa'aha." Kalau seandainya berhala itu bisa memberikan manfaat, bisa mencegah daripada orang lain, niscaya dia akan mencegahnya daripada akan membela diri sendiri, akan mencegahnya daripada, ya, kejadian itu daripada dirinya sendiri, ya, dan dia memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. asli artinya wong dia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kok mau ngasih menyelamatkan orang lain, kata Ummu Darda. Faqala Abu Darda, ya, maka Abu Darda mengatakan a'idli ma fil mughtasal, ya. Kalau gitu, istriku, siapkan air di tempat mandi, aku ingin mandi. Faktasal, kemudian Abu Darda ini mandi, kemudian memakai pakaiannya yang bagus, kemudian pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa nadhara ilaihi Ibnu Rawahah mukbilan, maka Ibnu Rawahah yang menghancurkan berhala ini tadi ngelihat, Abu Darda ini kok datang ke sini, ya. Fa qala ya Rasulullah, hadza Abu Darda wa ma arahu illa jaa fi talabina, ya. Ibnu Rawahah mengatakan, ya Rasulullah, itu Abu Darda ini sedang menuju kemari. Saya kira Abu Darda ini tidak mau kemana-mana kecuali mau menuju ke tempat kami. Faqala inna ma jaa liyuslim, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia itu datang ke sini untuk masuk Islam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbi wa adani bi Abi Darda an yuslim, ya. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikanku bahwasanya Abu Darda akan masuk Islam. Ya, subhanallah. Ya, Rasulullah SAW sudah tahu bahwasanya Abu Darda ini nanti masuk Islam. Wa qad akhara islamu qalilan fa syahida ma ba'da Uhudin minal masyahid wa ikhtulifa fi syuhudi Uhudan, ya. Beliau termasuk yang terakhir masuk Islam. Beliau mendapati kejadian-kejadian setelah perang Uhud, ya. Setelah perang Uhud, daripada kejadian-kejadian yang agung, peperangan-peperangan, beliau hadir. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah beliau hadir di Uhud atau tidak. Fadailuhu wa ma warada fi haqqi radhiyallahu anhu, fadilahnya dan apa yang beliau miliki.
Yu'addu Sayyidina Abu Darda faqihan, agilan, hakiman, aliman. Ya. Ini termasuk sahabi yang agung. Beliau seorang termasuk orang yang faqih, ahli fikih. Nah, ini beliau juga qurra. Ya, qurra itu apa? Seorang yang ahli qiraah, ahli membaca Al-Qur'an, hafidz Qur'an. Ya. Dulu setiap seorang yang hafidz Al-Qur'an dia itu faqih. Sehingga yang pertama kali di dalam fikih itu yang pantas untuk menjadi imam itu adalah Al-Qurra. Nah, bukan yang bacaannya bagus, tapi Al-Qurra, orang yang hafal Al-Qur'an dan juga dia itu mengerti qiraat Al-Qur'an, itu didahulukan daripada faqih. Bukan berarti qurra itu tidak faqih, enggak. Ya. Qurra di zaman dulu itu dia ahli qiraat sekaligus faqih. Kalau enggak ada yang didahulukan adalah faqih. Bukan. Nah, sekarang kan pokoknya suaranya bagus, maju. Meskipun kecil, masih kecil, ya, suaranya bagus dia jadi imam. Ya. Padahal dia belum tentu ngerti hukum sholat, apakah batal atau tidak. Mungkin kalau misalkan ada kejadian dia lupa apa yang dia harus lakukan di dalam sholat jamaah, mungkin tidak tahu. Ya, sehingga yang diutamakan, ya, kalau misalkan ada, ya, dia ahli qiraat, dia juga faqih. Faqih itu dia mengerti hukum-hukum sholat, ya, muta'alim misalkan belajar, ya dia yang afdal. Tapi kalau tidak ada, ya dia cuma qiraahnya aja bagus, bacaannya aja bagus, tapi dia belum belajar, maka yang diutamakan adalah yang faqih, yang mengerti hukum sholat. Ya. Beliau faqihan. Ya. Beliau juga seorang yang qurra. Ya. Zaman dulu ahli qiraat itu sudah pasti ahli fikih. Ya, tidak dipisah. Agilan, beliau seorang yang agil, cerdas, ya, cendekiawan. Hakiman, ahli hikmah. Ya, kalau bicara itu keluarnya hikmah. Aliman, seorang yang alim. Bal hakim hadhil ummah wa sayyidul qurra bi Damashq. Beliau bahkan dijuluki oleh Nabi Muhammad SAW adalah hakim hadhil ummah. Hakimnya umat ini atau ahli hikmahnya umat ini adalah Sayyidina Abu Darda. Ya. Beliau juga pimpinan Al-Qurra di Damaskus. Damaskus mana? Beirut, ya. Syria. Nah. Waqad syahida lahu Rasulullah SAW bil hikmah. Dan Nabi Muhammad SAW sudah menyatakan bahwasanya Abu Darda ini seorang yang memiliki hikmah. Beliau SAW bersabda, hakimu ummati Uwaimir. Ya, akhrajahu At-Tabrani. Hakimnya, orang ahli hikmah daripada umatku adalah Uwaimir, yaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Wa kana radhiyallahu anhu katsirut tafakkur. Beliau termasuk orang yang sering untuk tafakkur. Nah, ini yang menyebabkan dia juga masuk Islam. Loh, ini berhala ini kok bisa kalau dia bisa memberikan manfaat, ya dia memberikan pada dirinya sendiri terlebih dahulu daripada orang lain. Dia aja tidak bisa menjaga dirinya sendiri, bagaimana dia mau menjaga orang lain, ya. Sebab dia ini tafakkur, kemudian dia masuk Islam. Seperti Sayyidina Khalid lebih cerdas lagi. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Orang memang cerdas, ya. Apa menyembah berhala? Dibuat sendiri, disembah sendiri, kemudian dikatakan Tuhan. Jadi tidak menyembah berhala. Salah satu orang yang di zaman dulu tidak menyembah berhala yaitu Sayyidina Khalid. Ya, maka Rasulullah SAW heran. Ya. Adiknya Sayyidina Khalid yang masuk Islam terlebih dahulu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada adiknya, apa yang mencegah kakakmu untuk masuk Islam? Ya. Dia ini sudah benar, ya, tidak mau nyembah berhala. Berarti dia agil. Ada Rasulullah SAW tanya sama
saudaranya. Tanya kepada Khalid, apa yang mencegah dia untuk masuk Islam? Maka ditanya sama adiknya. Rasulullah SAW mengatakan, apa yang mencegahmu untuk masuk Islam? Nah, kemudian Sayyidina Khalid ini tafakur sendirian. Setelah itu baru memutuskan untuk masuk Islam. Katsir tafakur, beliau termasuk orang yang banyak tafakur.